Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Rabu pagi hari ini, tanggal 19 Februari 2025. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara. Kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Yang penting mari kita senantiasa hubungan kita sehat dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Sebab di dalam dunia penuh dengan masalah. Di dalam sebentar kita pagi ini akan melihat suatu kisah nyata. Di mana pada waktu Nabi Elisa bersama para nabi-nabi di daerah Yordan, di mana mereka akan membangun rumah karena rumah tempatnya sempit. Dia ingin menebang kayu, saudara. Pohon-pohon daerah sungai Yordan, banyak pohon-pohon daerah situ. Tapi ternyata kapaknya hilang. Padahal kapaknya itu dia pinjam itu. Dan nanti kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat. Dia perhatikan sampai soal yang kecil, kebutuhan, keperluan, masalah. Tuhan akan memberikan pertolongan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu kemari, biar sepanjang hari ini kita serahkan. Mungkin di antara Bapak Ibu punya masalah, baik masalah kecil sampai kepada masalah seberat apapun, datanglah kepada Yesus, karena Dia sanggup. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, karena Tuhan berfirman dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin, haleluya. Semua dapat Kau lakukan, amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu, amin, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, amin, haleluya. Setiap hari, tiap saat, masalah bisa terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita minta. Tapi sewaktu-waktu masalah pergumulan bisa kita hadapi. Tapi pada saat itulah kita berdoa. Pada waktu itulah kita berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Lihat waktu Petrus berjalan di atas air Danau Tiberias. Pada waktu awalnya dia menikmati kebesaran keajaiban Tuhan berjalan di atas air. Tapi pada waktu Petrus lihat ada angin sakal, lihat gelombang, tergantung matanya melihat kepada masalah, terjadilah problem yang begitu besar, hampir tenggelam. Tapi begitu Petrus berteriak minta tolong Yesus, Yesus, maka tangan yang ajaib, tangan Tuhan menolong. Demikian buat setiap kita pada pagi hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu punya masalah yang mungkin bagi dunia dikatakan mustahil, tidak mungkin ada pertolongan. Tapi percaya, karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Lakukan nyanyian, nyanyikan lagu pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin, haleluya. Semua dapat Kau lakukan, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu, amin, haleluya. Di saat ku tak terberdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, amin, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan.
dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti di saatku tak berdaya, kuasamu sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong sucikan kami pagi ini, mulutku, pikiran, dan hatiku. Amin, haleluya. Pagi ini layakkanlah kami Tuhan baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku. Ku serahkan hidupku di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku percaya Engkau akan bertindak menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah karena Tuhan bersama kami. Berfirman Bapa, kami siap baca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat pagi. Rabu pagi ini tanggal 19 Februari 2025. Kita bersyukur, terima kasih karena penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan firman Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita mau baca firman Tuhan di mana nabi-nabi bersama Nabi Elisa menghadapi kesulitan. Pada waktu dia akan membangun rumah, tempat tinggal sederhana, dia ingin tebang pohon-pohon kayu-kayu, saudara. Kenapa kok kayu? Nanti saya mau jelaskan. Ada maksud. Setiap apapun yang tertulis dalam Alkitab, pasti punya makna yang dalam. Supaya kita mengerti, saudara, bahwa hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, ada pertolongan mujizat. Soal yang kecil apapun, Tuhan perhatikan, saudara. Karena kita berharga di mata Tuhan. Dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, kita adalah biji mata Tuhan, diawasi sama Tuhan, dijaga sama Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat anak yang baik, orang yang baik atau orang jahat. Kalau orang baik, lihat ini nabi-nabi menghadapi kesulitan bersama Nabi Elisa, tapi Tuhan turun tangan. Mari kita mau baca. Luar biasa. Saya senantiasa mendapat kekuatan dari firman-firman yang kita baca. Karena saya percaya janji Tuhan iya dan amin. Kalau dulu kuasa Tuhan ribu tahun yang lalu nyata, sama dengan saat ini. Kuasa Tuhan tak terbatas. Tidak bisa dibatasi.
Yang seringkali membatasi itu iman kita. Yang seringkali membatasi itu pikiran kita. Yang sering membatasi musuh diri kita sendiri. Yang ragu, bimbang terkuasa Tuhan. Padahal Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Ya, dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan, di dalam apapun pekerjaan kita kerjakan. Kalau bersama dengan Tuhan, pasti selalu dilakukan mujizat Tuhan. Amin. Mari saya mau baca 2 Raja pasal 6 berurutan, saudara. Kemarin kita baca 2 Raja pasal 5, pagi ini kita baca pasal 6. Terus kita baca firman Tuhan supaya makin kita lebih kuat, dapat kekuatan dari kuasa firman Tuhan. Hanya 7 ayat, tapi ada makna yang dalam, di mana mujizat Tuhan dinyatakan buat setiap kita. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, coba lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini ada terlalu sesak bagi kami. Wow, karena nabi-nabi banyak, saudara. Ya, inilah untungnya dalam suatu pelayanan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Biarpun menghadapi kesulitan, kesakan seberat apapun, libatkan Tuhan. Untung besar. Kalau saudara punya masalah apapun, punya problem, saudara harus punya sumbernya Tuhan Yesus. Dan kedua, punya tim yang dimana ada hamba Tuhan. Lihat ini, mujizat ini terjadi karena ada hamba yang dicinta sama Tuhan, yaitu Elisa. Terjadi mujizat. Baiklah, kami pergi ke Sungai Yordan, masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Jawab Elisa, silakan pergi. Karena satu tim pelayanan, saya ingin membangun tempat tinggal, saudara, ya. Jadi tempatnya sesak katanya, ya. Jadi kita ini tidak tahu loh apa yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari, tiap saat. Pasti kita punya pergumulan. Tentunya mereka nggak mau loh, saudara, kapaknya hilang. Mari kita baca ayat ketiga. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan. Lihat, sama-sama bentuk suatu tim di dalam pelayanan. Harus bekerja, harus usaha. Jadi anak Tuhan jangan pernah malas, tapi selalu kita berusaha. Tapi kalau berusaha ada jalan buntu, ada pertolongan, jangan lupa, ayo kita berdoa dan andalkan Tuhan Yesus. Setiap kita namanya hidup ini penuh dengan tantangan. Dalam perjalanan hidup pasti punya masalah. Lihat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi. Ayat yang keempat, maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di Sungai Yordan, mereka pun membangun pohon-pohon. Nah, coba nih, ikutlah ia siapa? Nabi Elisa ikut sama-sama. Ya, pergi sampai Sungai Yordan, mereka menebang pohon-pohon. Apa yang terjadi? Ayat yang kelima. Dan terjadilah, nah ini tuh, terjadilah masalah. Ketika seorang sedang menumpangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Coba dia berteriak, Elisa, hamba tuanku, barang pinjaman. Tentunya mereka takut, saudara. Kalau barang pinjaman, kalau sampai hilang dia tanggung jawab, jatuh ke sungai. Kalau menurut ya teori gravitasi bumi, benda yang punya bobot berat jatuh ke sungai, pasti jatuh, saudara, tenggelam. Ya, bukan mengapung. Pasti itu dia jelas hukum gravitasi bumi kan. Punya bobot. Saudara buang ini apa namanya? Batu. Batu, tidak mungkin mengapung batu. Lempar batu ke dalam sungai, ya tenggelam. Ini kapak kan besi, saudara, tajam. Ya, punya bobot, punya berat. Pasti tenggelam. Ya, hilang, saudara. Ya, coba nih. Dia minta tolong. Jatuhlah mata. Wahai tuanku, barang pinjaman. Berarti punya masalah. Suddenly tiba-tiba di dalam dunia banyak masalah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada masalah seberat apapun. Menurut mereka berat ini. Kan itu barang pinjaman. Kalau barang pinjaman dia harus tanggung jawab tuh. Tapi untung besar ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Ada hamba yang cinta Tuhan. Ini penting. Makanya Bapak Ibu kalau punya masalah, punya seberat, libatkan Tuhan. Melalui hamba Tuhan, melalui seorang bisa terjadi. Atau Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Yang penting libatkan Tuhan Yesus. Jangan pernah kerja sendiri. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-6. Tapi berkatalah abdi Allah. Ini ada abdi Allah. Ada Allah. Bukan abdi saja. Bukan, tetapi berkata abdi. Bukan. Tapi ada abdi Allah. Artinya ada hamba Tuhan yang disayang sama Tuhan. Ada Roh Kudus akan menyertai. Lihat apa yang terjadi. Berkata abdi Allah. Kemana jatuhnya?
Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkan ke sana. Timbullah mata kapak dibuat. Coba, sepotong kayu. Kayu bicara apa? Salib Kristus. Kalau kita baca di dalam Lukas 23, ada bicara kayu, saudara. Saya digerakkan sama Tuhan, kayu bicara, lalu nebang daripada kayu, salib. Lukas 23, ada kayu yang hidup, ada kayu yang kering. Lukas 23:31 dikatakan, sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Coba nih saudara, kayu kering bicara kapak masalah. Punya setiap kita tidak terlepas dari masalah. Tapi ada kayu yang hidup, yaitu Kristus. Dia lemparkan kayu. Coba nih saudara, ada perbuatan ajaib bersama Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus, setiap kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan mujizat. Libatkan Tuhan dalam seluruh masalah, problem, seberat apapun. Silakan problem berat. Tapi kalau libatkan Tuhan, maka Tuhan akan campur. Lihat ini, Elisa memotong sepotong kayu. Kayu bicara pengorbanan Kristus. Libatkan Tuhan. Dilemparkan ke sana. Timbul mata kapak itu, artinya ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Sehingga ayat ke-7, lalu katanya, ambillah. Orang itu mengelurkan tangannya dan mengambilnya. Amin. Demikian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap masalah, setiap pergaulan Bapak Ibu, libatkan Tuhan Yesus. Seperti pada waktu Petrus, pada waktu menghadapi ada orang lumpuh di Kebang Indah. Emas perak tidak kupunya, tapi kupunya nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus berjalan, melompat masuk di dalam bait Allah. Demikian seberat apapun masalah saudara, libatkan Tuhan Yesus. Sebut nama Tuhan Yesus. Seperti pagi ini, sama-sama kita datang kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan. Serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 30:5. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau, haleluya, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah ke kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergumulan Bapak Ibu percaya, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan tolong dan Tuhan akan berkati. Karena dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Di dalam Mazmur 46 ayat 2, pertolongan datang dari Tuhan pada waktu kesesakan pun sangat terbukti. Seperti Nabi ini, itu pinjaman, barang pinjaman, keadaan terdesak. Tapi begitu datang kepada Tuhan Yesus, di situ ada pertolongan. Sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Tak tersembunyi kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan yang ajaib. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tolong kita
dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.